Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziza Kurniawati dalam pertemuan keempat mata kuliah Teknik Produksi Berita Media Elektronik dengan bahasan materi format siaran radio. Oke teman-teman, masih pagi kali ini, semangat pagi untuk semuanya. Kita di sini akan membahas format siaran radio. Apa sih format siaran radio itu sesungguhnya? Yaitu membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan target pendengar. Nah, teman-teman, format siaran menyesuaikan dengan visi dan misi stasiun siaran. Jadi, tidak semua radio itu dengan tema siaran yang sama, teman-teman. Masing-masing radio itu memiliki ciri khas yang berbeda, yang dia bisa dikatakan, oh kalau radio ini memiliki ciri khas kayak gini, kalau radio ini memiliki ciri khas kayak gini, seperti itu. Makanya di sini sangat penting format siaran radio sesuai atau selaras dengan visi misi stasiun siaran. Sehingga dalam kategori ini ada semacam tuntutan dari tiap stasiun radio untuk berbeda dengan yang lain, atau biasa disebut dengan positioning. Biasanya nih, siaran radio ini berisi tentang lagu-lagu terbaru, lagu-lagu hit terkini, plus tips-tips praktis sebagai informasi. Yang ketiga, ada juga all news or all talks. Semua berita atau semua pembicaraan yang biasa disebut sebagai radio berita atau news radio dengan sasaran pendengar muda dewasa usia 25 sampai 50 tahun. Dan yang keempat, menurut Michael C. Cates ialah format siaran radio classic or oldies, yaitu siaran radio yang menyiarkan lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama untuk kalangan dewasa tua usia 35-60 tahun. Biasanya apresiasi tentang penyanyi dan lirik lagu lebih penting dari lagunya itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman pencinta radio juga harus tahu nih bahwa format siaran radio itu ada dua, ada program tunggal, juga disebut dengan program lepas, yaitu program dengan format acara yang memiliki formula, bentuk, dan syarat-syarat tertentu. Nah, format acara disebut juga program, yaitu bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak masyarakat. Nah, masing-masing program di sini biasanya memiliki produser atau person sendiri, teman-teman. Jadi ada kayak bidang-bidang tertentu untuk menyiarkan program tunggal atau lepas ini, sehingga format acara berdiri sendiri sebagai sebuah program lepas. Nah, kali ini ada juga yang penting yang kita bahas, teman-teman, yaitu jenis-jenis program siaran radio. Ada banyak. Ada yang The Talk atau mimbar, Vox Pop, wawancara, berita, reportase, dokumenter, feature radio, and magazine. Biasanya nih kalau aku paling suka tuh magazine, yaitu siaran radio yang mengungkap atau menyajikan mingguan atau bulanan yang di dalamnya berisi tentang rubrik, contohnya nih majalah udara, radio perempuan, atau rubrik perempuan karir, fashion, mode, pendidikan, kreativitas semasa, kesehatan ibu dan anak, juga ekspresi. Tetapi kita juga harus mengetahui bahwa jenis program siaran radio ada juga yang wawancara. Biasanya teman-teman sering kan kalau dengar radio ada talk show atau diskusi yang berdurasi 30 sampai 45 menit. Nah, itu ialah siaran radio yang biasanya juga dibuka dialog interaktif dari pendengar. Misalnya, contohnya biasanya ada untuk teman-teman pendengar radio 93,4 FM, silahkan mengirim pesan dengan nomor di bawah ini dan gitu. Itu adalah salah satu contoh format siaran radio wawancara. Karena di sana biasanya mengundang narasumber, teman-teman. Jadi kita bisa interaktif secara online ya. Kalau dulu SMS, kalau sekarang mungkin pakai Twitter atau WA gitu. Ada juga jenis program radio Vox Pop. Ya, kependekan dari Vox Populi atau suara rakyat, the voice of people, yaitu pengertiannya ialah pendapat masyarakat di mana saja secara spontan dan acak, dengan pertanyaan yang tetap dan berkonsep secara matang, teman-teman. Nah, dalam siaran radio jenis Vox Pop ini diperlukan latar belakang suara yang berbeda-beda untuk memunculkan emosi yang kuat. Nah, durasi Vox Pop menarik namun hanya 90 detik alias 1,5 menit, sehingga menjadi acara yang tidak mandiri alias gabungan atau sisipan program musik gitu. Nah, selanjutnya kita bahas program hiburan musik. Siapa nih di sini teman-teman yang suka musik? Pasti nggak ketinggalan dong dengan dia itu menayangkan atau menyiarkan jenis musik, ada yang tradisional atau juga keroncong, pop, rock, dan lain sebagainya.
Nah, program hiburan musik ini biasanya menyuguhkan dengan unsur audio yang sudah dikemas dalam CD maupun kaset. Juga ada musik live yang kita rekaman itu di luar atau di dalam studio. Ada juga program siaran seni tradisi bagi teman-teman pecinta radio yang suka dengan tradisi kebudayaan kita, tradisi nasional, tradisi tradisional gitu. Biasanya ada ketoprak, ludruk gitu. Nah, siaran ini biasanya dilakukan di dalam studio ataupun di luar studio. Jadi biar gak bosan ya kalau dalam studio terus gitu. Ya, sampai sini masih semangat kan teman-teman? Kita bahas materi selanjutnya, yaitu program siaran hiburan sandiwara radio. Sandiwara radio. Kalau kita dengar sandiwara berarti dia semacam drama. Nah, drama radio adalah suatu cerita yang dimainkan lewat medium radio dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita dalam permasalahan. Ada kejadian dan konflik yang semakin tajam dan kompleks sehingga mencapai klimaksnya, kemudian terjadi penyelesaian. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yaitu fragmen radio, dokudrama, sosiodrama, sandiwara radio tunggal, sandiwara radio berseri atau novela. Ini salah satu pembahasannya yaitu fragmen radio, yaitu drama radio yang disuguhkan secara pendek atau cerita pendek yang disuguhkan dalam bentuk audio dengan durasi antara 10 sampai 15 menit sambil nongkrong, sambil ngopi atau sambil bikin tugas gitu, sambil dengerin sandiwara radio atau drama radio itu kayaknya asik ya gitu, nggak cuma kita nonton di TV gitu kan. Kemudian program berita radio, ini yang paling penting kita bahas, itu ada 8 program berita radio. Pertama ada news bulletin, kemudian news insert, ada air magazine atau majalah udara, talk show, discussion, breaking news, features, and documentary. Teman-teman harus tahu nih bahwa news bulletin berisi rangkaian berita-berita terkini atau berita terbaru, terhangat, terpanas, copy atau straight news di berbagai bidang dan lokasi, bisa olahraga, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, biasanya news bulletin ini berdurasi 30 menit, bisa lebih panjang jika diselingi musik gitu. Ya, biar gak bosan gitulah, ada informasi, kemudian ada musik gitu, biar gak monoton siaran radio tersebut. Kemudian ada juga majalah udara yang berisi campuran materi dari slide, wawancara, dan lain-lain. Terdapat di dalamnya rubrik-rubrik bisa berdurasi 1-4 jam teman-teman. Tentu lama karena ini adalah program yang sangat menarik. Yang kita bahas di awal tadi ada tentang bahas perempuan karir, kesehatan ibu dan anak, fashion, mode, resep masakan, dan lain-lain. Ada juga breaking news, biasanya berita kecelakaan atau berita-berita yang mendadak di tengah acara radio. Nah, di dalam program radio atau penyiaran radio, format siaran radio, kita juga harus mengetahui proses produksi berita yang disiarkan di radio. Ada 4 prosesnya, yaitu news gathering, yang kedua news writing, yang ketiga news order, dan yang keempat maksudnya yaitu news presentation. Yang pertama ialah news gathering. Apa sih itu? Ialah proses berita bisa observasi, studi literatur, wawancara, atau pemilihan berita dari koran atau media online oleh produser, program director, atau langsung oleh scriptwriter. Kemudian proses produksi berita yang kedua ialah news writing. News berita, writing, kegiatan menulis, berarti proses produksi berita dengan penulisan ulang oleh scriptwriter atau editor berita. Jadi ada tahapan penyeleksian dalam materi radio sebelum disiarkan teman-teman. Yang ketiga itu news order, yaitu penentuan urutan berita. Misalnya nih, jam segini politik, jam segini ekonomi, hingga olahraga dan lain-lain. Dari lokal, regional, nasional, dan internasional dibahas di penentuan urutan berita. Biar nggak berantakan gitu skripnya. Yang keempat ialah news presentation. Nah, di sini ialah proses penyajian berita oleh penyiar, oleh pembaca berita atau news presenter dengan gaya bercerita atau storytelling, yaitu menuturkan peristiwa atau masalah dengan gaya percakapan, conversation, ataupun membaca berita tapi terkesan tidak membaca, spoken reading gitu. Jadi, secara singkat, alur proses produksi berita radio kali ini ialah dengan dimulai dari reporter atau koresponden, kemudian ke redaktur atau editor, kemudian yang ketiga ke scriptwriter, kemudian yang keempat pemrod, yang kelima presenter, produksi berita. Maaf, ini kebalik ya. Saya ulang, alur produksi
alur proses produksi berita radio. Nah, bisa dicatat. Yang pertama ialah reporter atau koresponden, kemudian ke redaktur atau editor, yang ketiga ke scriptwriter, yang keempat ke pembuat, kemudian ke produser berita, kemudian ke presenter. Nah, dari presenter ini baru ke operator radio, juga dari pemancar live atau relay gitu. Kalau teman-teman mau tahu kalau radio itu memiliki struktur organisasi stasiun, contohnya nih, ada struktur organisasi stasiun radio A. Dari owner ke bawah itu general manager, kemudian program director, dan yang ke samping itu ada technician shift dan juga staff. Yang ke samping kiri ada marketing manager. Nah, di sini ada bagian ke bawah, struktur ke bawah yaitu public relation, ada traffic office atau TU, juga ada sales executive, production manager, staff. Nah, makin ke bawah ada news director, scriptwriter, music director, producer, announcer atau operator, dan presenter. Oke teman-teman, mungkin kali ini pembahasan materi teknik produksi media elektronik format siaran radio oleh Aziza Kurniawati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semangat, semoga bermanfaat, tetap semangat. Dan saya tutup. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.